Sehingga kita masih bisa menghirup nafas, sehingga kita bisa masih menonton channel, sehingga kita masih bisa mendengar, sehingga kita masih bisa melihat. Dan subhanallah, begitu banyak rahmat dan juga nikmat yang Allah berikan. Jika kita hitung, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung rahmat Allah sebenarnya. Maka mari kita bersyukur sebagai seorang hamba Allah yang senantiasa menikmati apa-apa yang Allah berikan. Salam dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang istiqomah. Sholih dan salihah semuanya. Materi MPLS kita pada kali ini adalah tentang penguatan ibadah. Subhanallah. Seperti yang sudah sholih dan sholihah hafalkan dan doakan, semoga kalian juga bisa mampu menghafalnya di juz 27 Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna artinya adalah sejatinya kita semua diciptakan hanyalah untuk beribadah. Tidak hanya manusia, tapi juga jin. Jadi kita jangan bayangin jin juga, tapi bahwa jin dan manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah. Dan sekolah kita, bersyukurlah ananda sekalian ketika kita berada di sekolah Islam terpadu ini, sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Kita senantiasa diingatkan untuk bagaimana tidak hanya membentuk karakter secara akademik, tidak hanya masalah nilai-nilai akademik, tapi juga tentang bagaimana kita berkomunikasi kepada pencipta kita, kepada Rabb kita. Jadi kalau penguatan ibadah sejatinya tausiahnya juga buat Bu Asy juga, yaitu untuk menguatkan ibadah. Kita sama-sama di sini menguatkan ibadah kita. Nah, karena temanya adalah penguatan ibadah di masa pandemi, maka sejatinya ibadah juga untuk tidak hanya di sekolah, tapi juga ibadah di rumah. Nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi seperti biasa, Bu Asy suka bercerita dulu ya kalau tentang ibadah. Ya, tentang ibadah itu ada sebuah cerita. Jadi pada suatu ketika ada dua orang yang dia ini satunya solih banget gitu ya, solih banget, pokoknya rajin dah gitu ya dia ngapa-ngapain, dia pokoknya rajinnya ke masjid gitu ya, ke masjid. Kemudian ngaji lah oke gitu ya, hafalan Quran segala macam. Tapi dia punya adik ya, ini ceritanya dua orang ini kakak beradik. Yang satu orang ini dia kayak jauh banget gitu ya, satu ini rajin ibadah, yang satunya ini bahasanya disebut oleh orang-orang tuh ahli maksiat. Ahli maksiat ini ya nauzubillah min zalik ya. Dan nanti insya Allah sholih dan salihah Bu Asy ingin harapkan bisa mengambil ibrah dari cerita ini kan ada kesimpulan. Jadi orang yang beribadah pertama rajin ibadah itu dia pokoknya rajin ibadah deh gitu ya. Nah pada suatu titik itu yang ahli ibadah itu dia merasa jenuh ya. Yang ahli ibadah ini dia merasa jenuh. Oh gue bete ya gitu ya, oh saya bete ya, pokoknya ibadah terus gitu ya, capek lah tiap malam sholat malam gitu ya, capek lah disuruh sholat duha terus gitu ya, capek lah kok disuruh hafalan Quran, emang buat apaan sih hafalan Quran, pokoknya dia bosen lah gitu ya. Pada suatu dia mengalami suatu titik di mana dia bosen, atau kemudian lah cobalah sekali-kali gitu ya, dia pengen satu itu dia sekali-kali dia nggak begitu gitu, dia sekali-kali pengen nggak sholat gitu ya, dia pengen sekali-kali pengen kayak kehidupan adiknya. Kayaknya adik gue ini enak banget deh, nggak sholat, nggak ngaji, tapi kok dia kayaknya enak-enak aja gitu. Saya coba sih pengen nyicip gitu, kayak mana sih kehidupan adiknya gitu. Saya nggak mau sholat lagi lah, saya nggak mau ibadah lagi, saya nggak mau hafalan Quran lagi, saya nggak mau puasa gitu ya. Terus akhirnya suatu malam si ahli ibadah ini dia mendatangilah tempat yang biasa didatangi oleh adiknya yang ahli maksiat tadi ya, pada suatu ketika gitu ya. Nah di saat yang sama adiknya ini ternyata mikir juga gitu ya, kok hidupku kayak gini ya gitu. Hidup cuman berfoya-foya gitu ya, ngabisin duit orang tua,
kemudian juga pacaran, kemudian chatting-chattingan gak jelas sama lain jenis gitu ya, terus pokoknya berbuat maksiat yang inilah gitu ya. Di satu titik dia merasa bahwa kayaknya hidup kayak gini hampa deh gitu. Dia pengen seperti kakaknya. Kayaknya kalau ibadah tuh enak ya, tekun ibadah gitu ya, hatinya damai gitu. Maka pada titik yang sama, si adiknya ini pengen bertaubat. Dia ingin ke masjid. Nah, intinya mungkin Solih dan Solia pernah mendengarnya ya, bahwa mereka ini akhirnya pada suatu titik yang kakaknya itu akhirnya pergi ke tempat maksiat, kemudian si adiknya ini pergi ke masjid. Dan qadarullah itu artinya adalah takdir Allahnya, terjadi sebuah gempa yang dahsyat. Subhanallah ya, terjadi gempa yang dahsyat. Kemudian nah qadarullah lagi, takdir Allah lagi, ternyata dua orang ini meninggal. Jadi kakak beradik ini meninggal. Kemudian orang-orang berpikir gitu ya, kalau yang di masjid ini pasti si kakaknya. Kemudian yang di tempat maksiat tadi pasti adiknya gitu. Kagetlah para warga itu. Loh, kok yang di masjid ini justru adiknya? Sementara yang di tempat maksiat itu adalah kakaknya gitu. Solih-Solih tahu nggak ibrahnya apa itu tadi? Jadi nggak mungkin lah gitu orang yang beribadah lama kemudian tiba-tiba bermaksiat gitu. Orang yang bermaksiat tiba-tiba kok beribadah gitu. Apa sebenarnya ibrah dari cerita buas ini? Jadi harapannya nanti kalian bisa mengambil ibrahnya. Apa ibrah dari itu? Satu, ibrahnya apa? Bahwa beribadah itu tidak harus, beribadah itu ada niatnya. Beribadah itu kita harus memiliki yang pertama adalah niat. Niatnya karena Allah. Kita tidak menjudge bahwa orang-orang yang sekarang ahli ibadah nanti matinya bakal jadi ahli maksiat, enggak. Cerita Bu Asi tidak untuk menuduh orang lain yang ahli ibadah, kemudian dia nanti pasti orang ahli ibadah aja pasti nanti matinya bakal jadi ahli maksiat, terus gue yang ahli maksiat nanti matinya pasti ahli ibadah, enggak gitu. Ini adalah bukan untuk menuduh orang lain ya, anak-anak solih, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk sebagai introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita sekarang berada dalam kondisi merasa bahwa kita dalam kondisi kebaikan, dijaga niatnya, ya, dijaga niatnya. Jangan sampai niat kita beribadah itu hanya karena manusia, hanya karena orang tua. Karena kita nggak tahu loh nak. Atau kemudian niatnya karena kalau niat karena manusia berarti dia nanti pastilah nanti ada akhir-akhirnya, nggak apa-apa lah. Nanti saya cobalah. Kalau misalnya yang beribadah, saya jenuh gitu ya. Baik, jadi apa ibrahnya dari itu semua? Yang pertama adalah menjaga niat kita. Niat kita harus terus adalah niat yang kita lakukan untuk beribadah adalah karena Allah, ya. Tidak dilihat oleh manusia, tidak dilihat oleh orang tua gitu. Jadi penjaga niat itu adalah bahwa apa yang kita lakukan hanyalah karena Allah. Kita selalu merasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda sekalian, ketika kita beribadah tidak harus menunggu berada di sekolah. Beribadah tidak harus menunggu WA atau telepon dari guru. Beribadah adalah menunjukkan niat kita bahwa kita merasa bahwa Allah akan senantiasa mengawasi apapun yang sudah kita lakukan. Bahkan kita lagi mikirin yang buruk pun Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita niatkan. Nah, sangat sayang sekali ketika kita beribadah di sekolah itu kemudian ketika di rumah itu kemudian berubah semuanya. Di sekolah kita terbiasa salat duha. Kemudian kalau di rumah, males lah saya salat duha, kan nggak ada wali kelas, kan nggak ada guru gitu. Padahal justru di situ yang namanya ujian kita gitu. Ujian untuk yang namanya istiqomah dalam beribadah. Yang namanya sekolah hanyalah sebagai sarana. Sementara yang menanggung nanti di akhirat adalah kita sendiri gitu ya. Beribadah itu tidak hanya agar dilihat baik oleh para guru, oleh orang tua. Maka sejatinya seperti yang tadi, orang yang ahli ibadah tadi. Orang yang ahli ibadah itu adalah dia akan terus meluruskan niatnya, akan terus merasa bahwa dirinya itu ingin berusaha lebih baik. Dia tidak pernah selalu merasa puas dengan apa yang sudah dia capai. Sehari ini sudah tilawah 5 juz, udahlah besok nggak usah tilawah lagi. Nggak begitu. Jadi yang pertama, niat karena Allah adalah ketika kita melakukan amal-amal yang kita lakukan bukan karena mengharap pengharapan dari manusia, bukan juga dari sekolah, bukan juga dari guru,
Tapi bagaimana kita menjaga niat kita adalah senantiasa. Bagaimana kita menjaga niat kita itu adalah kita selalu merasa bahwa aktivitas yang kita lakukan itu adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini bahkan dalam menurut di bukunya, kalau Bu Asih doakan semoga solih-solih nanti bisa membacanya ya dalam setiap kitab-kitab yang dibuat oleh para tabi'in, itu adalah kenapa innamal a'malu binniyat itu selalu diletakkan di awal. Itu karena memang dia sepertiga dari ilmu. Nah, jadi hadis arba'in juga, hafalan juga itu innamal a'malu binniyat. Jadi ketika kita beribadah di rumah, bangun di sekolah, kita merasa bahwa yang kita lakukan itu adalah karena Allah, bukan karena siapapun. Ketika solih dan solih merasa bahwa niatnya hanya karena Allah, maka ketika ada keinginan untuk saya nggak usah sholat duha deh, saya nggak usah tilawah deh, kan nggak ditanyain sama wali kelas, kan nggak ditanyain sama guru gitu ya, kan nggak ada oleh guru gitu loh. Jadi terserah deh gitu. Nah itu yang harus kita ubah. Itu bagaimana agar kita menguatkan bahwa ibadah itu tidak hanya di sekolah. Aktivitas yang sudah kita jalani selama di sekolah, kalau yang masih baru mungkin ya dari sekolah SD, itu harus ditambah, harus dijaga terus menerus. Khawatirnya adalah seperti tadi si ahli ibadah, dia merasa bahwa sudah bosen, dia merasa sudah jenuh dengan amal-amal yang sudah pernah dia lakukan. Ketika pada suatu titik ternyata dia meninggal dunia begitu ya. Nauzubillah min zalik begitu ya. Maka menjaga keistiqomahan, menjaga niat kita agar untuk terus senantiasa beribadah kepada Allah harus kita jaga, ya. Lalu yang kedua, tidak hanya niat saja, tapi juga dengan tata caranya. Tata cara yang kita lakukan dalam beribadah juga harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi syarat diterimanya ibadah. Nah, nanti jadi syarat diterimanya ibadah itu adalah niat karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pernah dengar nggak? Oh, saya mau dong maling gitu. Tapi niatnya karena Allah, boleh nggak? Tentu nggak boleh. Maling karena Allah nggak boleh. Nah, sama seperti itu tadi. Atau misalnya kita sholat, tapi niatnya karena biar disebut sholih atau sholihah. Itu juga nggak dapat makna dari ibadah, gitu. Nggak dapat kita makna dari ibadah. Jadi sejatinya, ketika kita melakukan segala sesuatu harus dengan syariat. Bu, saya coba buat kesehatan biasa nggak kepanasan gitu. Nah itu salah. Ketika kita beribadah kepada Allah, syaratnya tidak hanya niat yang tulus ya, tidak hanya niat karena Allah, tapi juga dengan sesuai dengan syariatnya. Syariat Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran kita wajib menggunakan jilbab. Maka itu dengan cara itulah Allah akan menerima kita. Atau kemudian ketika puasa, Bu, saya ini puasanya rajin loh, saya mau puasa sepanjang masa. Ya nggak boleh, karena syariatnya adalah puasa itu ada aturan-aturannya. Kalau pas lebaran ya nggak boleh berpuasa. Maka sejatinya anak-anak yang baik, Bu Asih berharap bahwa ketika salih dan salihah semua berada di rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini, kekuatan ibadah, menguatkan ibadah, kekuatan kita, kedekatan kita kepada Allah justru harus ditambah. Tidak kemudian malah justru merasa free, bebas gitu ya, nggak ada aturan, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang nyuruh-nyuruh ayo sholat 5 waktu, atau misalnya yang ngetok-ngetok kelas, ayo sholat zuhur berjamaah gitu, kemudian harus disuruh-suruh terus. Tidak, justru disinilah letak ujian kita semuanya. Jadi masa pandemi ini tidak hanya ujian bagi masalah ekonomi saja, atau kemudian bagi masalah kesehatan, tidak, tapi juga masalah keimanan kita, ya. Jadi pandemi atau sebuah zaman di mana banyaknya penyakit yang dengan mudah menular, di sini adalah kasusnya adalah COVID-19, maka itu sebenarnya ujiannya banyak, multi ujian ya, pokoknya banyak banget deh ujiannya gitu. Jadi ujian yang terjadi tidak hanya ujian kesehatan, bagaimana orang mendapat tiba-tiba kok meninggal karena COVID, kemudian dengan segala APD ini, atau masalah ekonomi orang-orang kehilangan pekerjaan. Tapi sejati yang paling utama adalah ujian keimanan kita. Bagaimana solih-solihah tetap mau beribadah di rumah dengan tidak dilihat oleh guru gitu ya, tidak dilihat oleh siapapun, tidak dilihat oleh teman, atau mohon maaf tidak dilihat oleh orang yang kita senengin, misalnya gitu kan ya. Kalau ada dia, sholatnya ibadah rajin gitu ya. Tapi kalau di rumah kan nggak bisa dilihat Bu. Nah nggak gitu. Ini
Niat kita yang harus kita luruskan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salih-salih bisa membuat targetan-targetan. Hidup itu harus ada targetannya. Kalau kalian ingin punya targetan, hidup kalau nggak punya targetan nanti jadinya blast gitu ya. Hidup cuman datar-datar. Yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salih-salih bisa membuat targetan-targetan. Hidup itu harus ada targetannya. Kalau kalian ingin punya targetan, hidup kalau nggak punya targetan nanti jadinya blast gitu ya. Hidup cuman datar-datar aja tuh gitu. Yang punya capaian hafalan silahkan. Bagaimana sehari atau misalnya susah 1 hari di sekolah, 1 day 3 lines. Lakukan itu dengan sepenuh hati. Menguatkan ibadah kita, bahwa niat ibadah kita bukan hanyalah karena biar dilihat oleh sekolah, biar dapat capaian yang bagus, tapi karena lillahi ta'ala, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bermuara kepada kecintaan dan juga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari situ kalian akan terus termotivasi. Bangun tidur itu nggak bengong, mau ngapain saya hari ini. Bangun tidur, sholat subuhnya jam berapa hari ini. Kalau buat di sekolah pasti sering ditanya kan sama wali kelas, hari ini sholat subuh jam berapa, sholat zuhur jam berapa gitu. Tapi kalau di rumah kan nggak ada yang nanyain nak. Atau oke lewat WA, tapi kan nggak tiap hari itu. Sholat subuhnya bagaimana? Aduh, saya sholat subuhnya jam 6 bu. Nah, Masya Allah berarti Bu Asi nggak nakut-nakutin ya. Bu Asi takutnya kayak cerita tadi. Yang kedua, lagi dia pengen jenuh-jenuhnya meninggal dunia deh gitu. Nah kan, jadi apa sebenarnya amalan-amalan yang kita bawa? Sekedar renungan seperti yang disampaikan oleh seorang ulama, bahwa daun itu tidak menunggu harus kering untuk jatuh ke tanah. Daun muda juga bisa jatuh ke tanah. Kemarin Bu Asi mendengar kabar teman satu angkatan meninggal. Ya masih muda nak, masih muda. Kemudian dia masih dalam posisi jaya-jayanya dalam dunia pekerjaannya begitu. Keluarga yang begitu mencintainya begitu. Tapi kemudian Allah minta untuk diambil begitu. Apa yang sudah kita ambil dari itu semua? Maka penguatan ibadah ini sejatinya adalah agar ananda sekalian pun juga dengan Bu Asi yang menyampaikan ini, agar senantiasa menguatkan kembali bahwa ibadah itu, meluruskan kembali bahwa ibadah tidak hanya untuk sekolah atau capaian-capaian di buku penghubung atau di capaian-capaian yang lain, tapi sejatinya adalah karena lillahi ta'ala, agar kita itu mencapai bagaimana husnul khotimah, akhir yang baik, dan kelak kita bisa berjumpa bersama-sama di surganya Allah. Mungkin itu yang bisa Bu Asi sampaikan. Salam sayang dan salam rindu buat kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan waktu kepada kita untuk bertemu dan kelak dianugerahi kesehatan, kelapangan dan juga kemudahan dalam urusan-urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.